Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi tempat buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi tempat buat menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan buat telinga becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10 siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, menggabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, menggabung menjadi tempat buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, menggabung menjadi tempat buat menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, menggabung menjadi delapan buat telinga becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, menggabung menjadi 10 siap berdoa. Oke, coba sekarang siapa yang datang pagi? Ayo Ang, pimpin dong Ang.
Oke, tepuk tangan untuk Dela. Yang disebutkan Dela tadi itu adalah macam-macam kata tanya. Ada apa, siapa, gimana, kapan, dan bagaimana. Oke, coba siapa yang bisa menyebutkan apa arti dari kata tanya? Ayo, apa lagi Dela? Oh, berapakah ibu membeli HP? Itu contoh dari Dela ya. Tepuk tangan. Kata tanya itu adalah kata yang memerlukan jawaban. Ya, kata yang memerlukan jawaban. Coba sekarang lihat materi ibu. Ada di PowerPoint ibu ya. Ibu jelaskan, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau mengajukan pertanyaan dalam sebuah kalimat. Kata tanya dapat digunakan untuk menanyakan benda, tindakan, ataupun keadaan. Terus, di situ ada macam-macam kata tanya. Kata tanya memiliki beberapa ciri. Coba lihat. Yang pertama, digunakan untuk menanyakan informasi atau meminta penjelasan. Yang kedua, dapat digunakan di awal atau di tengah kalimat. Seperti Dela tadi, berapa ibu membeli HP? Betul, itu terdapat di awal, di awal kalimat. Terus yang ketiga, dalam percakapan, intonasi seringkali meninggi. Yang keempat, dalam penulisan kalimat yang mengandung kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ya, siapa yang bisa menuliskan kata tanya? Ya, siapa yang bisa menuliskan bentuk tanda tanya? Natusha, yuk. Bentuk tanda tanya Natusha. Coba, gimana contoh tanda tanya itu bentuknya? Tulis di sini nak ya. Betul apa salah? Mana suaranya? Oh, tepuk tangan.
Nah, coba sebelum Ibu berikan LKPD, Ibu bacakan dulu teksnya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Coba disimak. Teman baru Laras. Teman baru Laras. Laras berangkat ke sekolah lebih pagi dari biasanya karena mendapat tugas membersihkan kelas. Sampai di sekolah, Laras mematuhi tata tertib dan menaruh tas di loker. Laras berkenalan dengan teman baru di kelasnya. Setelah itu, Laras membersihkan kelas dibantu Kenis. Teman barunya tadi adalah Kenis. Ya, terus Laras dan Kenis di halaman sekolah bersama teman yang lain. Laras dan Kenis belajar menggambar di kelas bersama ibu guru. Selesai belajar, Laras dan Kenis dan temannya mendengarkan cerita guru tentang sampah. Laras, Kenis, dan temannya yang lain dalam kegiatan makan snack ya. Laras dan Kenis membuang sampah di tempat sampah untuk menjaga kebersihan. Laras dan Kenis pulang sekolah bersama-sama. Mereka mengingat pesan ibu guru, buang sampah pada tempatnya. Coba siapa yang bisa menceritakan ulang? Ibu ulang lagi ya. Pada pagi hari, Laras ingin pergi ke sekolah lebih awal karena ingin membersihkan kelas. Sampai di sana dia berkenalan dengan Kenis, ya. Terus bu guru bercerita harus membuang sampah pada tempat sampah. Coba siapa yang bisa bercerita ulang? Ayo, siapa yang bisa bercerita ulang? Natusha. Yuk, Alka. Yuk, Natusha. Yuk, dari sini. Ya. Yuk, Natusha. Yuk. 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 Yuk,
Untuk soalnya 1 sampai 6 di sini ya. Apa judul situ? Ayo sekarang silakan berkelompok berdiskusi. Ayo sama-sama satu kelompok. Ayo. Kerjakan. Buat nama kelompok Natasha. Nama terus kelompoknya. Apa judul yang Ibu ceritakan tadi ya? Ibu ceritakan tadi apa? Teman baru lah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Alfarisi, mewakili kelompok 1. Hasil diskusi kami adalah Satu dengan dua. 1. Teman baru. 1. Apa judul cerita yang dibacakan oleh gurumu? Jawabannya Teman baru Laras. nomor dua. Siapa penulis cerita tersebut? Siapa peserta? Doraya. Doraya. Oke, tepuk tangan untuk Alfa. Bagus ya. Sekarang kelompok 2 membacakan yang poin nomor 2 dan nomor 3. Yuk, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natusha. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu Untuk nomor 3. siapa ilustrator buku tersebut? Jawabannya Wahana Manipustaka. nomor 4. Siapa nama anak dalam cerita? Laras dan Genis. Oke, tepuk tangan untuk Natusha dan kelompoknya. Sekarang kelompok 3, Cindai. Kelompok 3, Cindai, katakannya nomor 4 dan 5. Yuk, kenalkan dulu kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan jawab pertanyaan berikut ini. Buang sampah ke tempat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, masih malu-malu ya. Cindai tapi sudah bagus. Kelompok 4. Siapa yang maju? Dela. Oke, sini. Sudah bagus semua. Kelompok 1, 2, dan 3. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Menelia Raima dari kelompok 4. Hasil diskusi kami adalah apa judul cerita? Dengan siapa Laras membuang sampah ke tempat sampah? Dengan Kenny. Dengan siapa? Dengan Kenis. Oke, kita langsung ke nomor 6. Ibu guru cerita tentang apa kepada Laras, Kenis, dan teman-teman? Oke, jawabannya. Jangan membuang sampah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, pintar semua ya. Coba Ibu jawab dulu. Itu untuk kelompok 1. Dikumpulkan dulu tugasnya. Kelompok
Teks cerita ini dibaca langsung cari di sini. Teks ceritanya di situ ya. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Nah, pernah. Di situ ada soalnya. Apa yang dibawa oleh Siti Benuandin? Diingkari ya jawabannya ya. Diingkari jawabannya. Nomor 1. Apa yang
Kerjakanlah. Masih ada waktu 5 menit lagi ya, kerjakanlah dulu. Kalau teks di atas teksnya di atas, cari nanti. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba diulang lagi. Baca lagi. Di situ ada teks ceritanya. Terus yang di bawah itu pertanyaan kata tanyanya. Jawabannya cari di teks cerita ya. Sudah. Pernah kalian lihat tanaman kaktus? Pernah. Bentuknya seperti apa, Nak? Kecil. Pada duri-duri, apalagi? Warnanya? Hijau. Warnanya hijau, memiliki duri, itu adalah tanaman kaktus.
tepuk tangan untuk Arka. Coba ibu ulang lagi ya. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Pernah. Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah yang kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Benny, dan Diana dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot di sekolah. Siti bertugas menyiram tanaman setiap 3 hari sekali. Sudah selesai? Sudah. Yang 1 sampai 5 itu adalah kalimat tanya. Coba dikumpul dulu hasilnya. Ibu ambil ya. Ibu lihat dulu. Apa yang dibawa oleh Siti, Benny, Diana, dan Udin? Nomor 1, apa yang dibawanya? Yang dibawa Udin? Kaktus. Mana suaranya? Ini suaraku. Tepuk bagus. Tengok kanan. Tengok kiri. Bagus. Oke, sekarang fokus ya. Ke nomor 2. Di mana kaktus menyimpan air? Di mana? Di batang. Oke. Sudah pintar ya, sudah benar jawaban kalian. Nomor 3. Siapa yang bertugas menyiram tanaman? Yang bertugas menyiram tanaman adalah? Berapa kali sehari Siti menyiram tanaman? Oke, 3 kali sehari. Sekarang di nomor 4. Pani titik-titik bajunya basah. Tinta. Tina, aku tadi ke